Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Hai teman-temanku, sahabatku semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan Edukasi Channel. Mudah-mudahan teman-temanku, sahabatku semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan senantiasa diberi kemudahan-kemudahan di dalam menjalani kehidupan ini. Di kesempatan yang berbahagia ini saya akan berziarah teman-teman. Saya akan berziarah ke tokoh ulama era Majapahit. Tokoh ulama era Majapahit, maksudnya beliaunya adalah Ratu Majapahit, atau yang pernah menjadi ratu atau penguasa Majapahit pada tahun 1429 sampai dengan 1447. Beliaunya adalah Ratu Ayu Kencana Wungu atau Putri Dyah Suhita. Sebagian masyarakat wilayah sini menganggap makam beliau berada di sini, dan sebagian masyarakat juga menganggap bahwa beliau itu tidak dimakamkan atau didarmakan. Teman-teman, terserah penyebutan masyarakat mengenai beliau dimakamkan atau didarmakan, monggo. Yang jelas beliaunya adalah pernah berjasa, pernah mengukir nama Majapahit, pernah menjadi tokoh di dalam pemerintahan Majapahit, yaitu menjadi ratu, raja perempuan atau ratu yang kedua setelah Rani Tribhuwana Tunggadewi lah. Kita lihat teman-temanku, sahabatku, saudaraku, di wilayah sini ini banyak sekali temuan-temuan bata-bata kuno kayak gini. Ini makam baru teman-teman, dan di dalam penggalian makamnya ditemukan bata-bata kuno kayak gini teman-teman ya, bata-bata ciri khas kerajaan Majapahit. Jadi bisa diperkirakan bahwa lokasi ini adalah memang bekas ibu kota kerajaan Majapahit. Ya, perlu diketahui teman-temanku, sahabatku, saudaraku, saya ini berada di kompleks makam Troloyo teman-teman. Kompleks makam Troloyo berada di Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto teman-teman. Dari yang sisi timur itu kompleks makam Islam Troloyo, di makam-makam Islam era Majapahit yang disemayamkan di situ teman-teman. Nah, sekarang kita fokus kepada Rani Dyah Suhita atau Putri Dyah Suhita, atau yang lebih terkenal dengan nama Kencana Wungu ya teman-teman. Nah, ini disinilah didarmakan atau dikebumikan, atau entah apa sebutannya, terserah, monggo. Yang penting beliaunya adalah seorang pahlawan menurut saya, karena sudah menjadi bagian dari sejarah kehidupan Indonesia gitu teman-teman. Karena beliaunya adalah Ratu Ayu Kencana Wungu, memerintah kerajaan Majapahit pada tahun 1429 sampai dengan 1447. Dan beliau didampingi oleh seorang suami yang bernama Aji Ratna Pangkaji yang bergelar Batara Parameswara gitu teman-teman ya. Dan beliau memimpin kerajaan Majapahit selama 18 tahun teman-teman. Nah, disinilah beliau dikebumikan. Dan di dalam cukub ini bukan beliaunya saja yang dikebumikan teman-teman, tapi di situ ada dua prasasti, atau juga masyarakat menyebutkan dengan dua batu nisan gitu teman-teman ya, terserah penyebutan masyarakat seperti apa. Prasasti atau batu nisan yang di dalam cukub ini, yang pertama adalah beliaunya makam Ratu Ayu Kencana Wungu atau Putri Dyah Suhita. Yang kedua adalah Raden Ayu Anjasmara teman-teman ya.
Jadi terlepas dari beliaunya itu dimakamkan secara Islam atau non Islam, wallahu alam, kita nggak membahas agama beliau. Mari yang kita tonjolkan adalah kerukunan, yang kita tonjolkan adalah jejak beliau yang pernah menjadi pemimpin di Indonesia, pemimpin di Majapahit, yang pernah menorehkan, yang pernah mengukir nama Majapahit di kancah internasional gitu teman-teman ya. Jadi beliaunya ini adalah seorang perempuan, ratu perempuan yang kedua setelah Rani Tribhuwana Wijaya Tunggadewi teman-teman. Nah, ini adalah lokasi sekitar kompleks pemakaman Desa Sentonorejo gitu teman-teman ya. Jadi makam di Desa Sentonorejo ini banyak sekali temuan-temuan bata-bata kuno, bata-bata lepas, bata-bata peninggalan kerajaan Majapahit yang berserakan. Jadi mungkin dulu ini pemukiman atau kota kerajaan teman-teman ya, kira-kira seperti itu ya. Seperti ini keadaannya teman-teman. Ini sekeliling ini makam umum semua ya teman-teman. Mari kita mendekat, seperti apa keadaan di dalam tungkup beliaunya Rani Ratu Ayu Kencono atau Putri Dyah Suhita. Tapi maaf sayang ya teman-teman ya, itu pintu gerbangnya dikunci ya teman-teman. Tadi kita nggak bisa masuk, kita nggak bisa berziarah, kita cukup berziarah di luar saja teman-teman. Tadi sebagian masyarakat menganggap ini adalah makam, dan sebagian masyarakat menganggap ini adalah petilasan. Terserah apa pendapat mereka semua teman-teman. Yang penting mari kita doakan untuk keselamatan beliaunya, mari kita doakan untuk jasa-jasa beliaunya waktu memimpin kerajaan Majapahit dan sekarang menjadi negara kita Indonesia gitu teman-teman ya. Mari kita keliling-keliling dulu teman-teman, melihat keadaan situasi di sekitar kompleks pemakaman umum makam Desa Sentonorejo teman-teman ya. Jadi makam ini di sisi utara kompleks makam Troloyo, di sisi selatan itu makam Troloyo teman-teman ya, yaitu yang berpagar itu adalah kompleks makam Troloyo yang dekat sekali dari sini. Nah, ini adalah makam-makam umum masyarakat desa setempat. Di sisi utara itu juga ada makam kuno, makam Islam era Majapahit, yaitu makam 7 teman-teman. Makam 7 lihat dari sini itu adalah kompleks makam 7. Makam 7 yang dimakamkan adalah yang pertama itu adalah Suryonoto, yang kedua adalah Suryodono, yang ketiga adalah Gajah Permada, yang keempat Sabdo Palon, yang kelima Noyo Genggong, yang keenam Reso Putro, dan yang ketujuh itu Emban Kinasih. Jadi makam-makam tersebut berangka tahun atau pada abad 13 sampai dengan 15 Masehi teman-teman. Jadi waktu kebesaran kerajaan Majapahit, agama Islam sudah bisa diterima di tengah-tengah pemerintahan kerajaan Majapahit teman-teman. Dibuktikan dengan adanya makam 7 Troloyo tersebut teman-teman, karena makam 7 Troloyo adalah di salah satu sisi itu ada relief Surya Majapahit, dan di sisi lain berangka tahun kematian, dan angka tahun kematian tersebut bertepatan dengan kepemimpinan Raja Majapahit yang keempat kalau nggak salah, yaitu Raja Hayam Wuruk itu teman-teman ya. Kita lihat sisi barat tungkup beliaunya
makam Ayu Kencana Wungu teman-teman ya. Nah ini makam Ayu Kencana Wungu bisa kelihatan dari sini. Nah ya kan, seperti ini. Karena dinamakan Kencana Wungu, maka ini catnya juga berwarna ungu, gitu teman-teman ya. Jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa di sini tuh banyak sekali bata-bata kunonya kayak gini. Nah ini bisa kelihatan, ini sisa-sisa bata-bata kuno Majapahit. Nah masih kelihatan sekali kan, ini bata-bata peninggalan Majapahit masih kelihatan, masih berserakan di makam sini teman-teman. Nah itu makam 7 Troloyo kelihatan dari sini. Amin. Ini bata-bata kunonya ya kan, masih sangat banyak sekali dan berserakan bukti bahwa di sini ini adalah bekas peninggalan ibu kota kerajaan Majapahit teman-teman ya. Nah ini dari sisi utara kan apa ini cungkup makam atau pedalasan Kencana Wungu ya teman-teman. Nah ini masih mari kita lihat sekeliling wilayah sini. Nah ini makam-makam umum masyarakat dusun desa mana ya, Sentonorejo, itu makam 7. Di sisi utara makam umum, ini makam masyarakat dusun Sentonorejo. Itu pesawahan di sisi barat itu ya teman-teman. Tadi sebenarnya ini dulu pemakaman yang luas teman-teman, namanya sentra pralaya atau pemakaman yang luas, itu masuk dari sentra pralaya tersebut teman-teman ya. Jadi kalau teman-temanku, sahabatku, saudaraku, bolo-boloku berziarah ke kompleks makam Troloyo, bisa berziarah ke makam Ratu Ayu Kencana Wungu atau pedalasan Ratu Ayu Kencana Wungu atau beliaunya Putri Dyah Suhita. Jadi beliaunya itu memimpin kerajaan Majapahit pada tahun 1429 sampai 1447 teman-teman. Jadi beliaunya adalah seorang tokoh pemerintahan waktu itu ya teman-teman. Sedangkan di kompleks makam 7, nah ini makam 7 yang kelihatan ini, di situ adalah tokoh-tokoh pembesar kerajaan Majapahit yang sudah memeluk agama Islam gitu ya teman-teman. Dibuktikan dengan adanya pahatan relief Surya Majapahit di salah satu sisi batu nisannya tersebut teman-teman. Dan salah satu batu nisan bertuliskan angka kematian kalau nggak salah itu bertepatan dengan kepemimpinan Raja Hayam Wuruk teman-teman. Jadi itu adalah sebuah bukti bahwa kerajaan Majapahit yang notabene agama Hindu tapi agama Islam sudah bisa diterima di dalam pemerintahan. Bahkan diperkirakan yang dimakamkan itu adalah tokoh-tokoh pejabat pemerintahan kerajaan Majapahit gitu teman-teman ya. Lah kayak gini, ini makam-makam Islam, makam Islam sekarang, tapi ini bata-bata kunonya sangat banyak sekali teman-teman. Ini bata-bata kuno peninggalan Majapahit dulu teman-teman. Mudah-mudahan ya teman-temanku, sahabatku, saudaraku, video saya ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan video saya ini bisa berguna, dan mari kita doakan bersama. Mari kita doakan bersama-sama leluhur kita, nenek moyang kita, mbah buyut kita yang ada di bumi Troloyo ini, terlepas dari agama apapun beliaunya. Yang penting mari kita sama-sama menjaga kerukunan, mari kita sama-sama menghargai, menghormati jerih payah beliaunya yang telah berjuang menegakkan kebenaran dan telah meninggalkan
jejak-jejak sejarah dan sekarang menjadi Indonesia ini ya teman-teman. Jadi kembali lagi, makam Ratu Ayu Kencana Wungu atau Putri Ayu Dyasuhita adalah seorang tokoh pemerintah yang memerintah Kerajaan Majapahit pada tahun 1429 dan 1447, dan di Cungkup tersebut juga dimakamkan Raden Ayu Anjasmara teman-teman. Jadi mari kita doakan bersama-sama ya teman-teman. Cukup sekian teman-teman Sabtu saudaraku video saya kali ini yang berada di kompleks makam atau petelasan Kencana Wungu. Mohon maaf teman-temanku, sahabatku, saudaraku, barangkali dalam video saya ini ada penyebutan baik itu mengenai kata-kata, tempat, nama dan lain sebagainya yang tidak sesuai dan menyinggung perasaan sahabatku semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.